Kali ini kita akan membahas tentang analisis frekuensi, penyajian diagram, dan pengukuran tendensi sentral sebagai bagian dari teknik analisis data geografi. Analisis frekuensi merupakan salah satu pendekatan yang penting dalam pengolahan data kuantitatif, khususnya ketika peneliti dihadapkan pada data mentah yang acak dan belum terstruktur. Nah, dalam kondisi tersebut, distribusi frekuensi dapat digunakan untuk menyusun data agar lebih sistematis, sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Distribusi frekuensi adalah proses untuk pengorganisasian data dengan mengurutkan nilai yang terkecil hingga terbesar, kemudian mengelompokkannya ke dalam sejumlah kelas tertentu. Nah, melalui proses ini, data yang semula tersebar itu dapat disederhanakan menjadi bentuk yang lebih teratur. Penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi memiliki keunggulan, yaitu mudah untuk diinterpretasi, meningkatkan keterbacaan, dan membantu peneliti mengidentifikasi pola. Contohnya gambar ini adalah grafik garis antara nilai dan banyaknya siswa. Kalau kita lihat rentangnya misalnya 5,5 ya, sampai dengan 35 sampai dengan nilai 85,5. Nah, akumulasi nilai grafis ini kemudian agar kita mudah untuk melakukan interpretasi bisa kita kelaskan, bisa kita buat distribusi frekuensinya menjadi, misalnya kita intervalkan menjadi kolom ini ada 3 kolom, kelas, kemudian subkelas, dan frekuensi. Kita buat 41 sampai 50, kemudian 51 sampai 60, dan seterusnya 91 sampai 100. Kemudian batas kelasnya kita buat 40,5 sampai 50,5. Ada berapa? Oh, ternyata ada 1. Kemudian 50,5 sampai 60,5 ada berapa? Ada 6, dan sebagainya. Itulah frekuensi. Nah, frekuensi ini juga bisa kita wujudkan dalam bentuk histogram batang sebagai penyajian tadi. Analisis frekuensi dalam bidang hidrologi sebagai bagian dari geomorfologi lingkungan itu juga bisa dilakukan, yaitu merupakan metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan peluang terjadinya suatu peristiwa hidrologi seperti misalnya curah hujan dan debit banjir. Nah, berdasarkan data historis, pendekatan ini dapat dilakukan untuk menentukan besaran misalnya kejadian bencana, curah hujan rencana atau debit rencananya, ya, yang memiliki periode ulang tertentu dan sangat penting dalam perencanaan infrastruktur, misalnya infrastruktur sumber daya air. Ada debit rancangan, ada debit rencana, dan juga ada curah hujan rencana. Nah, secara khusus analisis frekuensi curah hujan mengkaji pola berulangnya kejadian hujan, baik dari sisi dan jumlah maupun dari waktunya. Nah, melalui analisis ini sebetulnya kita bisa juga melihat hujan ekstrim di masa yang datang. Nah, berbagai metode pendekatan statistik bisa dilakukan, misalnya distribusi normal, log Pearson, dan lain sebagainya. Ini memberikan ilustrasi pada kita bagaimana analisis frekuensi gambar ini dilakukan untuk data-data hidrologi. Misalnya kita punya data curah hujan dan debit dari hasil pemantauan dan koleksi data sebelumnya. Nah, curah hujan dalam kurun waktu tertentu, misalnya presipitasi terhadap waktu, itu bisa kita kelompokkan. Tentu kita bisa treatment datanya dulu melalui data cleaning dan lain sebagainya, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Nah, kemudian data itu bisa kita kelompokkan melalui analisis frekuensi agar kita punya rentang waktu dan frekuensinya berapa. Demikian pula untuk debit. Nah, kemudian hujan maksimal dan debit maksimal ini bisa kita lakukan analisis frekuensi dengan jenis distribusi tadi, atau juga UGC square dan Smirnov-Kolmogorov, kemudian untuk mendapatkan hujan rancangan dan debit rancangan sebagai keluaran. Sebagai contoh lain, ini adalah bentuk tabel kumulatif frekuensi, misalnya untuk hasil survei. Ada umur, kemudian ada frekuensi, ada kumulatif, dan juga ada kumulatif frekuensi. Misalnya kita buat rentang umurnya 19 sampai 29, jadi ada interval 10 tahunan, 29 sampai 39, 39 sampai 49, dan seterusnya. Kemudian dari hasil survei kita melihat ada frekuensi, ada berapa yang umur 19 sampai 29, berapa yang 29 sampai 39, itu ada 4 orang, ada 9 orang, ada 3 orang, dan sebagainya. Kemudian kita buat kumulatifnya. Kumulatif frekuensi adalah penjumlahan dari frekuensi yang saat itu kita amati dan setelahnya. Jadi ada misalnya 4 ditambah 9, 13,
13 ditambah 3 bawahnya 16 dan seterusnya. Kemudian nanti bisa kita buat kumulatif relatif frekuensinya, dari kumulatif frekuensi dibagi dengan total kumulatif frekuensi ya, ketemu angkanya tadi. Nah, tujuan utama distribusi frekuensi adalah mengelompokkan data ke dalam sejumlah kelas tertentu agar karakteristik penting dari data dapat lebih untuk diidentifikasi, ditonjolkan. Melalui pengelompokan ini data yang semula tersebar dan misalnya sulit dibaca itu bisa menjadi lebih terstruktur dan informatif. Distribusi frekuensi juga memberikan gambaran yang jelas mengenai keragaman atau variasi data, sehingga peneliti dapat memahami pola sebaran, kecenderungan, serta kemungkinan misalnya adanya penyimpangan dalam data tersebut. Informasi tentang keragaman ini menjadi aspek yang sangat penting dalam analisis statistik. Nah, oleh karena itu, setiap metode statistik biasanya memiliki asumsi tertentu terhadap sifat data. Nah, oleh itu pemahaman terhadap keragaman data melalui distribusi frekuensi ini menjadi dasar yang krusial untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Kita lihat contoh lain, di sini ada data daftar nilai ujian, misalnya mata kuliah statistik. Ya, sangat sulit untuk menarik suatu kesimpulan dari data ini, karena acak kan, dan sepintas kita belum dapat bisa menentukan nilai ujian terkecil berapa, terbesar berapa. Demikian pula kita belum bisa mengetahui dengan tepat berapa nilai ujian yang paling banyak muncul atau paling banyak didapat oleh mahasiswa. Nah, dengan demikian ini harus kita olah agar memberikan gambaran yang lebih baik. Nah, bagaimana mengolah data dari tabel yang 80 mahasiswa ini agar kita bisa melihat dengan jelas mana terkecil, mana terbesar, mana mayoritas yang didapat oleh mahasiswa. Dan disitulah fungsi kita sekali lagi melakukan distribusi frekuensi, mengelompokkan data. Yang dari 80 itu kita kelompokkan misalnya dengan kurun interval tertentu. Nah, biasanya kita buat daftar frekuensi. Nah, misalnya daftar frekuensi nilai ujian mata kuliah statistik. Ada 80 siswa. Yang punya nilai 35 berapa? Satu orang. Punya 3 nilai 6 tidak ada, 37 tidak ada, 38 berapa? Satu. 39 berapa? Tidak ada, 40 tidak ada, dan seterusnya sampai nilai 99. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat misalnya nilai yang di atas 3 yang mempunyai 4 itu misalnya 88 dan 74. Jadi sudah bisa kita lihat frekuensi atau majority. Yang paling besar misalnya 80, ada 5 orang. Kemudian yang 0 ada beberapa. Nah, ini distribusi ini kemudian bisa kita ringkas misalnya dengan menggunakan interval agar dikelompokkan lagi menjadi lebih mudah, lebih simpel, agar kita bisa mengekstrak informasi, membuat kesimpulan dari 80 ini. Nah, untuk mengatasi kekurangan efisien dan keefektifan data tadi, para ahli statistik melakukan penyederhanaan tabel daftar frekuensi dengan cara mengelompokkan data sehingga diperoleh tabel frekuensi yang lebih efektif. Misalnya kita lihat di tabel ini contohnya daftar frekuensi yang sudah kita kelompokkan. Nilai ujian rentang 31 sampai 40, yang dibuat rentang 41 sampai 50, 61 sampai 70 dan seterusnya sehingga frekuensinya bisa muncul. Total frekuensinya sama 80, ada 80 siswa, tapi hanya kita kelompokkan. Mengkelompokkan itu lebih memudahkan mengkarakteristikan, terutama kalau antar nilai perbedaannya tidak signifikan. Misalnya nilai 31 dan 32 itu enggak signifikan, tapi kalau 31 dengan 41 signifikan, maka kita buat kelompoknya di situ. Nah, macam-macam distribusi frekuensi, itu ada frekuensi relatif yang pertama ya. Frekuensi relatif itu adalah frekuensi yang dinyatakan dalam angka relatif atau dalam persentase. Frekuensi relatif tiap kelas dapat diketahui ya. Misalnya kita bisa menggunakan rumus frekuensi relatif sama dengan frekuensi absolut. Ini frekuensi absolut tiap kelas dibagi seluruh frekuensi kali 100%. Contohnya data tadi, ini ada data nilai ujian yang sudah kita kelompokkan, kemudian kita punya nilai frekuensinya. Nah, kita bisa melihat frekuensi relatifnya berapa. Ya, frekuensi relatifnya misalnya untuk nilai 31 sampai 40 itu berarti frekuensinya dia dibanding
seluruh frekuensi 2/80 atau 2,5 dan seterusnya untuk seluruh nilai ya. Itu yang pertama macamnya frekuensi relatif. Kemudian nanti yang kedua ada frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu suatu distribusi frekuensi yang dapat menunjukkan jumlah frekuensi yang terletak di atas atau di bawah suatu nilai tertentu dalam suatu variabel interval kelas. Nah, biasanya misalnya ada frekuensi kumulatif kurang dari atau less than. Ini adalah frekuensi yang dapat menunjukkan jumlah frekuensi yang kurang dari nilai tertentu, dari interval nilai tertentu. Nah, cara ini ditentukan dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas-kelas sebelumnya. Ini disebut dengan frekuensi kumulatif less than atau kurang dari. Tentu selain frekuensi kumulatif kurang dari, nanti juga ada frekuensi kumulatif lebih dari atau more than. Nah, itu tinggal kebalikannya. Contohnya misalnya data ini. Ini ada tabel frekuensi kumulatif penghasilan per hari pedagang sayur di wilayah Jakarta misalnya, tahun 2012. Penghasilan perharinya ada yang kurang dari 30.000, kita kelompokkan ya, kurang dari 40.000, kurang dari 60.000, kurang dari 70.000, kurang dari 80.000, kurang dari 90.000. Kemudian kita buat frekuensinya. Nah, frekuensi kumulatifnya dulu kurang dari 0, kemudian ada yang 40 itu 2, yang 50 itu 6, yang 60 itu 6 gitu ya. Kemudian frekuensinya tinggal dihitung, yang kurang dari berarti yang kurang dari 30 0, yang kurang dari 42, yang kurang dari 58. Kemudian dari situ kita buat persentase, dari persentase ini bisa kita buat grafisnya misalnya, sehingga kita bisa lebih memudahkan untuk mengetahui. Tadi yang frekuensi kumulatif yang kedua itu adalah more than. Ini adalah frekuensi yang dapat menunjukkan jumlah frekuensi yang lebih dari nilai tertentu. Ini lebihnya kalau ini. Nah, frekuensi kumulatif dari ini dapat ditentukan dari menjumlahkan frekuensi pada kelas-kelas sesudahnya sampai kelas itu sendiri. Sesudahnya sampai kelas itu. Kita balik misalnya. Penghasilan per bulannya 30 atau lebih. Itu 30 atau lebih kan berarti yang lebihnya semua tadi. Ya ada 10, 10, 16, 6, 6, 2. Ya. 30-nya sendiri 0, tapi ada yang di atas 40, di atas 50, di atas 60 itu diakumulasikan semua. Kemudian frekuensi lebih darinya kita dapatkan. Ya. 50 berarti jumlah tadi 10 tambah 10 tambah 16 tambah 6 tambah 6 tambah 2. Pokoknya persentasenya 100. Jadi ini kebalikan dari frekuensi kumulatif less than tadi. Nah, berikutnya histogram. Histogram itu merupakan bentuk penyajian grafis dari distribusi frekuensi yang digunakan untuk menggambarkan sebaran data secara visual. Histogram. Dalam histogram, setiap kelas interval itu dapat direpresentasikan dalam bentuk misalnya diagram batang atau segi empat, di mana sumbu horizontal biasanya menunjukkan kelas atau interval dan sumbu vertikal jumlah atau frekuensi. Gitu ya. Nah, skala pada sumbu horizontal ini dapat disajikan menggunakan batas kelas atau topik kelas maupun nilai numerik yang disederhanakan agar mudah dibaca. Nah, penyajian dalam bentuk histogram ini memungkinkan peneliti untuk dengan cepat mengidentifikasi pola distribusi data. Misalnya terkait dengan kecenderungan, terkait dengan penyebaran, terkait dengan nilai ekstrim, dan lain sebagainya. Nah, sehingga histogram ini sebenarnya alat yang sangat efektif untuk melakukan analisis data. Contohnya ini data kita punya misalnya hasil pengukuran pipa mesin diameter 65 sampai 67, ini berarti kan kita buat kelas ya. Kita buat kelasnya, kita buat intervalnya, diameternya berapa, 65 sampai 67, 68 sampai 70, 71 sampai 73 gitu dan seterusnya. Berarti 65 sampai 67 nilai tengahnya 66, 68 sampai 79 nilai tengahnya 69, 71 sampai 73 nilai tengahnya 72 dan sebagainya. Ini munculnya berapa kali? Ini frekuensi. Yang 66 3 kali, yang 69 6 kali, yang 72 12 kali dan seterusnya sehingga jumlahnya itu 40. Nah, tampilan ini bisa dirubah dalam bentuk grafis histogram atau diagram batang atau grafis histogram
agar kita bisa melihat pola. Kalau ini kan jelas, ini bukan angka, kan visual lebih jelas. Pola kecenderungan, oh ternyata yang paling banyak ada di 71 sampai 74 misalnya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah poligon atau diagram garis. Itu bentuk lain dari histogram, sama juga untuk merepresentasikan data agar lebih mudah dipahami. Poligon frekuensi ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk oleh titik-titik tengah kelas. Biasanya ada interval kelas, titik tengahnya berapa atau rata-ratanya berapa, disebut dengan kelas midpoint, dan dengan frekuensi kelasnya di satu histogram tadi. Jadi nilai rata-ratanya berapa di sumbu X ini, kemudian nilai itunya di sumbu Y, kemudian nilainya kita masukkan. Nah, biasanya nilainya untuk X itu adalah titik tengah tadi, atau kelas midpoint dari suatu data, karena kan datanya interval. Nah, dengan poligon ini kita juga bisa melihat pola, melihat kecenderungan, sama daripada disajikan angka, grafis kadang bisa lebih memudahkan. Tadi kita membahas frekuensi kumulatif, ini ada OGIF atau poligon frekuensi kumulatif. Nah, diagram ini merupakan diagram bentuk garis dari distribusi frekuensi kumulatif. Sumbu vertikalnya ini menyatakan frekuensi kumulatifnya, sumbu horizontalnya adalah tepi kelas. Atau kelas misalnya diameter kelasnya kurang dari 67,5 tadi, diameter pipa tadi. Frekuensi kumulatifnya kurang dari 3, berarti 3 per 40, 7,5. Kurang dari 70 ada 9, kemudian ditambahkan kumulatifnya jadi 22,5, dan seterusnya. Kemudian kita buat kurva frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini adalah kurva frekuensi kumulatif kurang dari. Berikutnya tadi kita balik, misalnya kurva frekuensi kumulatif ini yang lebih dari. Nah, kolomnya kita buat dulu. Kalau tadi kurang dari, ini lebih dari. Kalau lebih dari kan berarti akumulasi. Lebih dari 67 untuk 40, 100%. Semuanya lebih dari 67. Kemudian juga lebih dari 65, 67, 67, 69 ya. Kemudian ini itu salah tabelnya. Kemudian lebih dari 70, 73, 76, dan 79,5. Kemudian kita hitung semua, ada frekuensi kumulatifnya berapa, 40, 37, dan seterusnya. Kita buat kurva frekuensi kumulatif lebih dari. Ini adalah bentuk kurvanya, kurva lebih dari. Ini adalah contoh penyajian data dengan grafis kurva. Berikutnya adalah tentang tendensi sentral. Ini merupakan konsep dalam statistik yang digunakan untuk menggambarkan nilai pusat atau representasi utama dari suatu kumpulan data. Melalui ukuran ini, peneliti dapat memahami misalnya kondisi umum atau kecenderungan suatu kelompok data secara lebih ringkas dan informatif. Nilai sentral ini berfungsi sebagai indikator yang mewakili keseluruhan distribusi data. Sehingga memudahkan dalam proses interpretasi tanpa harus melihat setiap nilai secara individu. Dalam prakteknya kita bisa melihat ada 3 ukuran utama untuk tendensi sentral ini, yang kita kenal lah selama ini: mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan juga modus atau yang sering muncul. Nah, ketiga ukuran ini berbeda karakternya, tentu digunakan sesuai dengan sifat data yang dianalisis. Yang pertama kita bahas misalnya mean. Mean ini merupakan salah satu ukuran tendensi sentral yang paling umum digunakan dalam analisis statistiknya, yang merepresentasikan nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Nah, secara matematis, mean diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan jumlah observasi yang ada, sehingga memberikan gambaran umum untuk mengenai kecenderungan data. Nah, dalam penerapannya, konsep mean tidak hanya terbatas pada data sederhana, tapi juga berkembang sesuai dengan bentuk data yang dianalisis. Nah, semakin kompleks secara umum, tapi beberapa jenis perhitungan mean itu ada mean untuk data tunggal, mean untuk data frekuensi. Jadi data frekuensi bisa dirata-ratakan, data tunggal jelas bisa kita rata-ratakan,
Min untuk data berkelompok atau data interval itu juga bisa kita rata-ratakan, serta min gabungan misalnya untuk mengintegrasikan beberapa kelompok tadi. Jadi intinya min atau rata-rata itu bisa diterapkan. Min atau rata-rata sesuai dengan rumus ini adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan seluruh kejadian. Nah, penghitungannya gimana? Misalnya dengan simple arithmetic mean. Ini yang tanda ini X bar, ini dibaca X bar, merupakan notasi dari rata-rata. Rata-rata ialah itu X bar ya. Kemudian X bar ini merupakan fungsi dari sigma atau jumlah X, sigma jumlah X dari X1 sampai Xn datanya, kemudian dibagi dengan N itu sendiri atau jumlah kejadian atau jumlah frekuensinya. Nah, dari rumus ini tentu untuk yang aritmatik sederhana, untuk data tunggal yang sederhana, ini dapat diterapkan dan ini jamak sudah dipakai. Kalau kita mau menghitung rata-rata ya demikian adanya. Jadi X bar sama dengan sigma dari X itu sendiri dibagi dengan jumlah kejadian atau jumlah frekuensinya. Nah, contohnya datanya ini. Misalnya kita punya data rata-rata dari X itu berarti yang kolom X, ya, kolom X, ya, kolom X ini ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolom Y-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 8 dan ada 10. Nah, ini kalau kita mau rata-rata ya simpel, yang 8 berarti jumlahkan seluruhnya 7 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3 itu 40 dibagi 8, 5. Berarti rata-rata X-nya itu 5. Sama rata-rata Y-nya juga kita hitung. Nah, ini contoh simple aritmatik untuk menghitung rata-rata pada dua data tunggal. Dengan frekuensi yang kecil ya, kalau datanya segini Anda bisa hawangan ya, dihitung bisa, tapi kalau datanya banyak harus dengan komputer. Yang kedua, median atau nilai tengah. Nilai tengah ini merupakan pemusatan data yang dapat membagi data menjadi setengah, 50%-nya, pas tengah dibagi adil. Data terkecil dan data terbesar, pas tengah-tengahnya. Nah, untuk menghitung median ini maka harus mengurutkan seluruh data. Syarat utamanya harus mengurutkan seluruh data dulu. Nah, median data tunggal ini dapat ditentukan dengan mengurutkan data menggunakan rumus atau persamaan. Sedangkan untuk interval data median misalnya dapat dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu banyak data untuk menentukan kelas median. Ini contohnya ya. Contohnya pada tabel ini mediannya 50 sampai 50, data yang grafik juga sama. Median data membagi dua sama besar distribusi frekuensi data. Proporsi di sebelah menyebelah ini adalah masing-masing 50% atau 0,5. Ini adalah contoh bagaimana kita menghitung atau menentukan median. Median bisa juga misalnya pada data deret hitung. Pada data deret hitung atau distribusi yang seragam, maka nilai mediannya ya terletak di tengah-tengah deret itu sendiri. Misalnya kita punya datanya nih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengah-tengahnya berarti di 7 tengah-tengahnya kan 3 dan 5, ada di nomor 4. Mediannya berapa value-nya? 6. Gitu ya. Tapi kalau datanya ditambah lagi 1, tambah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu tengah-tengahnya ada di antara 5 dan 6. Berarti ya 5,5. Ada sebagiannya. Kalau datanya diperkecil menjadi hanya 5, misalnya 20, 25, hanya 6 frekuensinya, maka itu di antara 30 sama 35, misalnya 32,5. Ini contoh menghitung deret hitung. Median atau nilai tengah ini merupakan data yang lebih tersusun secara teratur. Ini biasanya untuk ukuran letak, karena median kan membagi dua ya, sama persis ya. Ada data tak berkelompok, ganjil genap misalnya, ada nanti juga data berkelompok. Ini contoh misalnya data tak berkelompok dilakukan untuk data ganjil dan data genap. Ada 2, 3, 4, 5, 5. Jumlah N-nya 5. Nah, kemudian kita susun yang teratur, letak median dengan rumus N plus 1 dibagi 2. Ini sama dengan 5 plus 1 dibagi 2. Jadi ketemunya adalah 3. Ini adalah contoh bagaimana rangkaian data
yang sudah tersusun secara teratur ini kita bisa menilai median atau menilai nilai tengahnya dengan rumus yang sangat simpel tadi, n+1 dibagi 2 sama dengan 5+1 dibagi 2 sama dengan 3. Jika datanya genap, misalnya n-nya 4, maka jumlah mencari nilai median yang terletak di antara dua nilai kita hitung. Misalnya jumlah data 4 hanya, misalnya 2, 3, 4, 5. Maka n-nya 4, kita susun n+1 berarti 4+1 dibagi 2, berarti 2,5. Nah, 2,5 terletak antara nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3. Berarti nilainya antara 3 dan 4 dalam data ini. Berarti nilainya 3,5. Nah, sama ya. Kalau yang datanya genap berarti n+1 bagi 2 akan ketemunya di tengah-tengah, tidak di datanya persis, karena misalnya tadi ini datanya hanya ada 2, 3, 4, 5. N-nya +1 ketemu 2,5. Nah, 2,5 berarti data kedua dan data ketiga. Yang ketiga dari tendensi sentral ini adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ingat-ingatnya modus, S, sering. Median, itu ada 6 huruf, tengah, nilai tengah. Yaitu ukuran pemusatan data yang lebih memprioritaskan frekuensi data terbesar yang sering muncul. Ada 2 jenis modus nanti, ada data tunggal dan modus data berinterval ya, data interval. Modus data tunggal itu bilangannya yang sering muncul, yang paling banyak dibandingkan dengan yang lain. Itu langsung kita ambil aja. Nah, apabila dalam data ini terdapat lebih dari satu modus, misalnya 2 modus, maka disebut bimodus. Ya, by chance bisa saja kalau datanya banyak ternyata frekuensi muncul 20 kalinya ada 2, berarti kan 2, maka disebut bimodus. Ini contohnya. Modus adalah data dengan frekuensi terbesar. Nah, di dalam grafis, modus ini menunjukkan puncak pada poligon atau histogram. Iya, kalau grafis kan ini puncak histogram atau poligon yang paling sering, paling banyak kan sumbu Y-nya frekuensi. Sumbu Y-nya frekuensi, sumbu X-nya nilainya tadi. Nah, dalam susunan data tertentu dapat terjadi 1 atau 2 kali modus. Ini yang grafik bawah ini. Grafik satunya kan ada 2 kali puncak, frekuensinya ya hampir mirip. Ada data yang kalau data kecil frekuensinya sama-sama muncul 25 kali misalnya, itu bisa saja terjadi. Nah, data modus itu visualisasinya sangat mudah kalau diwujudkan dalam bentuk grafis daripada bentuk tabel atau numeriknya. Makanya kita ini contoh tampilannya. Bagaimana letak modus pada data tunggal? Nah, pada data tunggal, modus terletak pada data dengan frekuensi yang terbesar ya, simpel aja. Pokoknya yang paling banyak muncul, yang sering muncul, yang frekuensinya terbesar itu ya puncak modusnya pada data tunggal. Misalnya kita punya data N-nya 6 ya. Di tabel ini kan N-nya 6 data ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 6. Terus ada frekuensi yang muncul, nilai 4 itu 3 kali, nilai 5 5 kali, nilai 6 10 kali, nilai 7 15 kali, nilai 8 11 kali, nilai 9 6 kali. Modus frekuensinya berapa? Yang paling banyak. Kalau tadi median dibagi yang tengah, yang kecil yang sedikit bagi 2. Kalau ini yang paling banyak 15. Nah, contoh yang di bawah juga sama, 40, 50, 60, yang paling sering muncul 15 ya, atau berapa tadi ya, misalnya. Nah, letak modus pada data berkelompok. Kalau pada data yang berkelompok, pada data kontinu, biasanya modus perlu dihitung melalui interpolasi. Diinterpolasi dulu, sesuai dengan letak puncak pada grafiknya. Nah, modus biasanya juga sering dikemukakan sebagai titik tengah dari interval dengan tertinggi. Nah, kalau ini rumus modusnya bisa kita pakai, modus sama dengan batas bawah yang nyata dari kelas modus dibagi ditambah lebar kelas interval
dibagi frekuensi kelas modus minus frekuensi kelas interval sebelumnya, yang dikurangi kelas intervalnya, dibagi frekuensi kelas modus minus frekuensi kelas interval yang sesudahnya. B1 ditambah B2. Nah, rumusnya gitu. MO sama dengan B plus P, B1 dibagi B1 plus B2. Nah, misalnya data itu bisa kita pakai di sini. Kita punya kelas interval 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, seterusnya sampai 100. Nah, berarti kita bisa lihat batas bawahnya kan misalnya 30,5, batas atasnya 40,5 untuk yang kelas itu. Berapa kali dia muncul? 1 kali. Yang 40 sampai 50, berapa kali dia muncul? 2 kali. Nah, dari seluruh total ini, frekuensi yang paling sering muncul di angka di interval 71 sampai 80-an. 71 sampai 80. Berarti ada 25 yang ini. Yang ini yang sering muncul 25 ini kita pakai. 25 itu adalah kelas modus, kemudian interval sebelumnya berarti 15, interval yang sesudahnya berarti 20. Nah, kalau gitu kita bisa lihat berapa modusnya ini kalau kelas interval. Ya sudah, dengan menggunakan rumus tadi ketemu nilainya 77, sekian. Nah, sekarang tulislah di kolom komentar contoh riset, boleh riset Anda, boleh riset yang lainnya menggunakan data min atau median atau modus. Saya menggunakan riset ini, data saya ini kalau dibuat data minnya seperti ini. Nah, misalnya contoh kolomnya seperti itu. Nah, risetnya si X ini menggunakan data seperti ini, nilai mediannya seperti ini, atau menggunakan modus nilai seperti ini. Contoh riset yang menggunakan modus adalah dan lain sebagainya. Silahkan tulis di kolom komentar.